Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersama Mitos Kendari dan Mister Topi Kuning. Selamat malam teman-teman. Kita dari teman-teman akan memberikan sedikit pengalaman tentang mistis atau goib ya. Tapi sebelum teman-teman memberikan pengalaman tentang mistisnya pada waktu masa kecil atau sampai sekarang, untuk teman-teman yang mempunyai juga pengalaman di masa lalu, nanti teman-teman bisa diceritakan di komentar di bawah ini ya, untuk teman-teman. Jadi jangan lupa sampaikan apa yang pernah teman-teman alami, komen di bawah ini biar teman-teman kita bisa mendapatkan pengalaman dari teman-teman juga ya. Oke teman-teman, sebelum teman-teman komen dari teman-teman kita akan membagikan pengalaman dan ikuti konten-konten berikutnya. Oke, makasih. Yang mau saya ingin tahu dulu, Pak gitu. Ade. Iya. Ya, Pak Ade. Sudah lama dari depan kamera, kan? Pak De, gimana pengalaman Saya yang menurut Pak De itu gimana gitu? Iya, ini pengalaman saya tuh. Saya dulu masih kecil. Ya, Ya kalau malam itu saya itu pamitnya itu tidur di surau ya, dengan teman-teman. Nah, waktu itu teman saya ada 5. ya, Ada 5 teman, ada yang besar itu 1. Yang lain itu hampir rata-rata dengan saya tidur. Biasanya itu tidur. Nah, waktu itu dapat kabar apa ya? Oh, di desa sebelah itu ada tontonan. Ayo kita nonton yuk. Gitu, rame. Ada yang sebetulnya ada yang tidak mau. Saya ngantuk. tapi Kita Pak De nekat nonton, saja ya. Ini masih jam-jam sekitar habis sisa tuh, jam-jam 8 Masih tapi sore. iya, tapi kalau di desa kan gelap sekali. Ya, Nah, tapi kan biasanya kalau kan memang kalau di desa saya itu kan namanya ada surau kecil itu apa itu surau Pak De? seperti langgar, Oh, musola ya bukan teman-teman. masjid. Kalau masjid besar. Nah, kalau surau kan nggak bisa untuk Jumatan, itu nggak bisa. Musola. Musola. Nah, di situ biasanya anak-anak itu kan kalau malam ya pekerjaannya itu ya cari buah Ya. apa begitu toh. Nama anak dulu ya. Iya. Namanya muda. Nah, biasanya waktu itu kita ada kabar, ada tontonan di sana, ada ludruk. Ada acara ya. Ada ludruk gitu ya. Nah, kalau di Jawa kan yang kalau namanya ludruk kan ramai sekali gitu. Biar Sangat jauh tontonan yang kita paling datangi. bagus. Biar jauh kita itu harus nonton. Tapi kita itu gak pamit sama orang tua toh. Kita dari musola mau berangkat. Ya, itu bikin semacam obor itu dari bambu, kasih minyak toh. Nah, minyaknya itu ngambil minyak di musola yang biasa untuk lampu lentera malam itu, Ya. ditempa di situ, cari Kain. kain, kasih anunya buat sumbunya. Nah, kita berangkat nih berlima. Yang satu tadi sebetulnya tidak mau, yang besar Ya. tidak mau, dia udah mengantuk saya. Tapi akhirnya yang 4 itu mau berangkat, akhirnya dia berangkat juga. Nah, Rombongan ini ya. rombongan jalan terus. Pertamanya memang di jalan-jalan raya toh. Akhirnya kan di desa sebelah kalau mau memutar jauh kalau ikuti jalan raya. Akhirnya kita itu lewat di Tegalan. Kalau di Jawa itu Tegalan, kalau di sini loh, di Kendari itu kebun, kayak lewat kebun-kebun, lewat sawah. Lewat persawahan ada Lewat galengan sawah ya. itu, lewat galengan itu kan jalannya itu pematang sawah, Sawah. itu kecil-kecil. Nah, kita kan tidak bisa jalan bersamaan, tidak bisa. Iya. Pasti satu-satu berbaris gitu. Nah, itu yang saya nomor 2, ada temanku nomor 1. Berarti yang besar itu ada di belakang sendiri. Nah, kita jalan. Wah, kita saking semangatnya itu jalan cepat. Yang bawa oncor itu yang di belakang. Yang besar. Bawa obor. Kita jalan terus. Sampai di suatu tempat sudah di pertengahan itu. Misalnya kalau ke tontonannya itu masih setengah, kalau kita berangkat dari rumah mau kembali juga masih setengah, Pertengahan sudah jalan, di pertengahan. Nah, itu
Di Pematang itu agak curam, agak lereng ini, sawahnya itu bersap-sap begini. Kita itu jalan di tengahnya begini. Jalan di tengahnya. Nah, tiba-tiba di situ, bukan tiba-tiba ya, di situ memang ada pohon bambu. Bambu itu nggak ada pohon lain, cuma bambu itu satu Rumpun. satu rumpun itu bambu. Bambu satu rumpun. Terus yang di depan itu sudah merasa, kenapa itu? Wah, nggak ada apa-apa, katanya. Yang bilang, ayo terus, kita nanti ketinggalan remongnya gitu. Apa penari apa gitu. Kan sudah kira-kira sudah 1 jam kita itu berjalan, kan sudah jam 9 itu. Baru tahu-tahu ini bambu itu pelan nggak ada angin, nggak ada apa itu. Langsung jatuh sepi, ya. keadaan sunyi, sepi. Kelihatan lampu itu samar-samar. Kita itu kira-kira ada 10 meter dari bambu itu. Terus bambu itu kok pelan turun. Kita itu masih jalan, dikira kayak ada angin atau apa, tapi ternyata nggak ada angin di situ. Sampai terus turun begini. Nah, itu yang belakang, yang besar itu langsung maju. Padi bulunya Ini berdiri toh. Langsung maju, baru dipegang ujungnya itu. Dia itu agak lari ke sawah situ toh. Kan kiri Pematang, kalau di kan tengah-tengahnya begini, tengah-tengahnya pohon. Ini yang besar ini langsung maju ke depan. Dia yang agak mengerti lah begitu. Langsung maju ke depan, ujungnya langsung diikat, dipegang ujungnya, diikat begitu. Terus tidak lama lagi dia bilang, kalau bahasa Jawa nih, aduh tolong ojo ditaleni aku, loro. Kalau jangan diikat, kalau bahasa Indonesia jangan diikat, sakit nih. Tapi ya sambil merintih begitu. Akhirnya yang mengikat tadi lari duluan, saya nomor 2, nabrak yang di belakang, jatuh pokoknya bagaimana, tahambur. Pokoknya lari, kalau mau baris nggak bisa, berurutan. Ada yang ketendang sampai masuk di lumpur, yang sawah barusan dibajak itu. Kasihan, tertinggal. Sendal saya copot, putus. di lumpur Masuk di lumpur. Wah, pokoknya lari itu tidak menengok ke Sekuat. belakang sampai di depan masjid, tapi masih di kampung Sebelah. bukan di kampung sebelah, kampung ujung dari Kampung ujung. dari desa kita itu. Di kampung ujung ada masjid besar. Kita berhenti di situ. Untung masih. Tapi ya bagaimana kalau hantu kok jam-jam segitu, sekitar jam 10-an. Saya sampai di masjid itu jam 10-an. Sekitar jam 10, tapi gelap yang namanya di desa. Gelap sekali. Pokoknya di sana ditanya itu sama bapak-bapak. Wow, di sana begini. Bapak-bapak juga kasih tahu malah. Kenapa kau pergi ke sana, itu jalannya angker atau bagaimana? Malah takut saya. Akhirnya biar di desa situ kita tidur di masjid, tidak berani pulang, kalau mau pulang masih agak jauh sedikit, biar satu desa masih melewati hutan lagi. kayak hutan kecil begitu. Tambah ditakut-takuti. Ya itulah cerita saya. Ya, agak Ini begini kalau saya cerita ini. merinding Pak ya. Merinding begini. Waktu itu Pak. Oke teman-teman, jadi itu tadilah pengalaman yang dialami sama orang tua kita, yaitu Pak Ade, yang mana dia jalan ada pohon bambu yang jatuh sampai salah satu dari temannya ujung dari pohon bambunya diikat. Ternyata ada suara yang merasa dia kesakitan ya karena diikat itu. Ya itulah teman-teman pengalaman dari Pak Ade. Semoga pengalaman ini bisa sebagai hiburan ya, yang mana mungkin teman-teman juga mengalaminya. Yang jelas di sini kita kumpul, kita akan sedikit memberikan sedikit pengalaman dari teman-teman semuanya ya. Mungkin bisa ya sebagai hiburan ya, yang mana kita dulu pernah mengalami ya satu kejadian-kejadian aneh ya. Mungkin bisa sebagai masukan saja buat teman-teman. Mungkin dari pengalaman dari Mas Yati ya, ini teman-teman. Ya, ini ada sedikit pengalaman ya. Ya, bagus Sedikit suaranya. pengalaman bisa diperdekat kalau untuk sesi anu ini ya.
biar jelas ini kameranya. Ini pengalaman sedikit waktu ya, dibilang gaib ya gaib, dibilang bukan ya bukan juga ya. Ini pengalaman saya ketika itu waktu saya masih bujang. Itu kita masih ngumpul-ngumpul sama teman pada waktu itu bulan suci Ramadan. Berarti pas saat bulan Ramadan ya? Iya, bulan Berarti Ramadan. Bulan puasa ya? Bulan puasa, tapi waktu itu sudah malam takbir, Mas. Kecil, pas Tapi malam kan takbir. karena kan dulu bilangnya kalau pas saat bulan suci itu setan di kerangkeng ya. Ini malah ada pengalaman goibnya ini. Coba nanti lebih tahu ya kita tanya langsung bagaimana ini. Itu ceritanya begini, saat waktu itu kita sore-sore itu kita ngumpul kan, kita mau takbiran keliling, Mas. Ya. Nah, pas kita mau takbiran keliling pada waktu itu sudah modern, bukan keliling pakai jalan kaki lagi ya, kita pakai mobil. Pada waktu itu banyak mobil lah, itu kita di kampung itu kita jalan pakai mobil keliling. Nah, satu yang khususnya itu memang itu satu mobil saya itu satu mobil itu memang anak-anak muda dapat semua, Mas. Nakal ya. Nah iya, itu anak-anak nakal semua rata-rata itu teman-teman. Ada orang takbir, ada yang bawa minuman apa itu, malah itu pengalaman itu. Oh, bawa minuman Iya, keras. minuman keras. Wah, ada itu. jangan ditiru ya. Itu jangan ditiru, itu ya pengalaman waktu masih muda, itu waktu pengalaman masih hidup tidak jelas itu seperti itu lah. Nah, pada waktu itu kita habis keliling itu sekitar sampai jam 1 malam kita pulang, itu lewat jam 12. Sudah lewat jam 12 itu kita sudah mulai mau pulang. Setelah pulang kita turun di masjid, baru kita bubar masing-masing. Ada yang pulang ke musola, ada yang di rumah masing-masing. Kita sudah bubar semua. Nah, sudah saat sudah sepi, saya juga pulang ke rumah. Pada waktu itu saya mau tidur, tapi kok saya terdengar lagi ada orang kayak takbiran itu jalan kaki, Mas. Jalan kaki itu pakai apa ya? Obor. Obor. Pakai obor. Pakai obor. Itu semuanya kayak pegang obor semua rame-rame itu. Sementara itu jalan kayak enggak ada putusnya itu. Ada yang pegang beduk, ada yang pegang mic itu sambil jalan itu. Pokoknya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu pada saat sudah jam 1 lewat ya? Jam 1 lewat. Jam 1 lewat. Sudah jam 1 lewat itu. Posisinya di mana? Itu posisinya di jalan itu di Amunggido. Oh gitu. Iya. Setelah saya lihat itu kok dari jendela begitu, saya intip dari kamar. Wah, kok masih ramai ternyata, pantas saya tidak bisa tidur. Nah, akhirnya saya penasaran, tanpa saya sadar, saya langsung keluar, saya ikuti, saya kejar itu. Nah, pas saat saya kejar itu orang Takbiran. kok sudah agak menjauh. Perasaanku tadi seharusnya kalau orang jalan ya itu mungkin ya sekitar 500 meter itu masih kelihatan, karena panjangnya tidak habis-habis itu. Orang pakai obor semua itu. Nah, setelah itu jalanan kan mutar ya, itu di jalan sebelah. Saya kan di jalan sebelah. Itu saya lihat masih kelihatan jelas, hanya saya memutar. Nah, setelah saya memutar, di situ kayak pas di itu pertigaan itu, Mas. Pas di pertigaan dekatnya rumahnya omku itu ada pertigaan itu, memang orang sering sih kalau katanya itu di situ sangat angker ya. Itu terkenalnya katanya angker, agak suram begitu loh tempatnya. Nah, pas di pertigaan itu saya langsung tiba-tiba saya lihat ayam. Nah, itu ayam itu betina. Nggak curiga itu jam segitu ada ayam, Mas? Ya sadar, kayak belum sadar. Iya. Kayak belum sadar bahwa tidak curiga bahwa ini ada barang halus atau tidak, saya tidak pikir di situ karena memang juga saya tidak pernah ya, karena saya memang berani kalau tentang yang begitu itu, biarpun hantu pun saya tidak pernah merasa takut dari dulu itu, jadi saya tidak akan curiga. Apa saat di situ saya lihat ayam, hanya saya curiga ini kenapa ini ayam di sini. Nah, langsung saya berpikir kalau saya ini tangkap, wah bisa mau tangkap saja bawa pulang. Saya berpikir lagi, nah kalau dilihat orang nanti malah tadi kira mencuri ayam, malam takbir ini, malam lebaran kok mencuri ayam, kan tidak lucu. Iya. Nah, di situ saya berpikir lagi, saya mau tangkap begini toh. Nah, tapi dia lari, lompat. Tidak lari, dia hanya lompat begini. Nah, berapa kali sudah sampai 3 kali. Kayak saya emosi, saya jengkel, saya tendang, tidak kena, lompat di parit. Padahal paritnya juga kayak bersih. Tapi tiba-tiba langsung saya mau ambil senter. Saya senter itu, senternya tiba-tiba mati, tidak berfungsi itu senter. Tidak berfungsi.
Nah, udah setelah tidak berfungsi sekitar berapa menit itu langsung kayak sadar. Begitu kayak sadar, Kenapa? Gelap. bisa saya kejar orang takbiran, sementara tadi saya habis takbiran pulang semua, teman-teman sudah pada pulang. Kenapa ini Kenapa gelap? kok saya mau kejar orang takbir ini? Langsung di situ perasaan saya tidak enak. Saya lihat ini ayam sudah tidak ada, tapi senter juga langsung saya nyalakan nyala. Nah, di situ. Nah, habis itu di spontan saya sadar, saya langsung berpikir, iya kok masih ada. Saya juga tidak berpikir kok masih ada zaman sekarang apa takbiran pakai obor ya. Iya, iya, iya. Saya langsung berpikir begitu. Berarti ini tadi ya saya punya pikiran saja begini ada, tapi kan saya berpikir kembali sudah jelas-jelas saya lihat kan. Nah, maka itu langsung saya putuskan, saya langsung jalan ke musola yang malah agak jauh dari situ, tapi tempat masih ramai. Kalau yang di situ juga dekat musola tapi sudah sepi. Nah, itu posisinya yang musola lagi. Sampai di sana baru saat cerita teman-temanku pada ketawa. Takbiran kita sama-sama tadi, masa ada yang jalan kaki kan begitu. Udah masuk akal. Iya ya. Nah, mungkin begitu itu tadi cerita pengalaman saya. Kayaknya pengalamannya agak ngeri-ngeri juga ya. Yang printing kalau saya cerita lagi itu karena memang nggak masuk akal. Karena itu katanya Mas Yadi, sesudah takbiran dia malah melihat orang takbir lagi tapi Pakai obor. ada obor. Setelah dikejar nggak ada. Ada ayam. Malah ada ayam. Setelah itu di senternya mati. Setelah senternya hidup, ayam sudah hilang. Disitulah. Saya kejar juga itu yang orang takbir itu nggak dapat. Nggak dapat. Seharusnya kalau memang itu hanya waktu gara-gara saya ayam, kalau orang jalan kaki mungkin Bisa saya saya riki karena saya lari. Sampai saya lari, saya kejar sampai ngos-ngosan itu. Tapi tetap nggak ada orang takbiran. Sementara jalan itu kan panjang Mas, namanya Iya. itu jalan betet itu kan panjang. Nah, sementara tadi saya lihat dari jalan rangkok. Nah, saya mutar begini sampai jalan betet di ujung sini, seharusnya itu kalau orang jalan itu ya sekitar sampai 500-an meter lah sekitar Iya. kurang lebih. Kenapa kok enggak kelihatan ada orang ya? sama sekali enggak kelihatan. Wah, Itu yang bikin anak sedih. mungkin ada yang sama pengalamannya sama Mas Yadi, nanti bisa komen ya. Itu juga kayaknya hal yang tidak biasa karena itu pas saat bulan suci Ramadan juga ya. Itu Kalau orang bilang itu kan Ramadan sudah ada sekitar sudah pada di kerangkeng ya. kerangkeng, tapi nyatanya ya Kan kita juga enggak tahu ya begitu. Itu mungkin karena kita juga bukan ustadz juga. iya. Kita enggak bisa kita jelaskan. Ya, itulah teman-teman salah satu pengalaman dari Mas Yadi ya. Ya, yang mengejar orang lagi takbiran namun ternyata tidak dapat. Oke, terima kasih teman-teman, itu sedikit pengalaman yang telah disampaikan oleh. Oke, selanjutnya ini ada di belakang kita ini ada Mas Eko ini. Mungkin ada pengalaman lain mungkin yang bisa kita sebagai hiburan ya. Mudah-mudahan Ya kalau ya. saya ya Silakan.